kasih buat teman-teman baca yang udah gabung. Pada hari ini kita akan kelas bersama dengan Mas Andriko ya, Andriko Alamsyah, narasumber kita hari ini. Halo Mas. Pakai kacamata Iya, agak Iya. Oke, narasumber kita hari ini Mas Andriko Alamsyah ya, yang kebetulan saat ini masih berkuliah, tapi sudah menghasilkan sebuah karya. Bener nggak Mas? Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah, bener. Jadi Mas Andriko ini sudah menghasilkan sebuah karya, sebuah buku yang berjudul Semesta dan Kejutannya. Keren banget sih. Waktu saya sendiri pertama kali lihat bukunya tuh udah keren banget nih gitu. Judulnya sangat-sangat menarik. Semesta dan Kejutannya. Oke deh. Mas Andriko ini dipanggilnya Mas Riko, Mas Andriko, Mas Andri atau gimana sih? Mas Karsa aja. Oh, Mas. Aduh, kok jadi ingat bukunya ya? Riko aja. Riko ya. Oke, Mas Riko. Iya. Ya. Saat ini Mas Riko kesibukannya apa aja ya? Kalau boleh tahu, Mas, ngapain aja saat ini selain kuliah sih pastinya? Oh, selain kuliah ya? Kalau selain kuliah ya, untuk saat ini ya bagaimana caranya agar terus berinovasi, ngangetin buku sih, maksudnya dalam hal penjualan, mungkin market mau bikin apa lagi yang bisa menghangatkan isi konten bukunya itu sih kan, itu dari buku nanti kayak gitu ada sih, dan itu masih memikirkan bagaimana baiknya itu kalau selain kuliah saat ini. Mas kenapa pakai kacamata ungu Mas? Nggak ada kacamata bening? Apa? Enggak, biar estetik aja. Oh, biar estetik. Ada unsur keindahannya ya dari kacamata ungu itu. Oke deh. Iya. Ini ada love parah sama Mas Andriko tuh dari Mas Dandi ya. Ada komentar tuh. Halo, yang sudah bergabung. Cowok itu. Saat ini. Dia selain menulis sih kadang juga seneng membaca, cuman lebih ke nulis aja sih, karena emang itu yang aku rasa enak gitu loh, karena ketika nulis tuh ada hal-hal yang pada akhirnya tertuang di situ. Jadi lebih ke nulis aja. Berarti memang hobinya di menulis aja? Iya, maksudnya kalau dari dulu sebelumnya itu cuman penggalan quote gitu loh, belum yang panjang. Kalau lebih panjang dari quote kadang ya puisi, tapi sebelumnya ya itu hanya menjadi apa itu yang ada di catatan terus kemudian hilang gitu. Mas kalau nggak di Twitter. Mas suka baca tuh buku yang fiksi atau non fiksi tuh? Fiksi sih. Kalau non fiksi ya mungkin buku-buku kuliah ya, cuman itu bahasanya bikin males untuk terusin karena bahasanya berat-berat banget. Tokoh-tokoh internasional itu kan makanya aku lebih suka fiksi aja, kosakata, terus untuk memperkaya bagaimana kelihatannya agar ya intinya untuk menjadikan referensi lah. Makanya aku lebih sering baca-baca yang fiksi daripada non fiksi. Oke. Itu. Berarti lebih ke fiksi itu genrenya apa kira-kira Mas? Apakah romance juga atau mungkin ke misteri? Tapi kadang aku juga baca agak sih. Laganya Terelia yang serial pulang itu kan itu juga seru, terus negeri para berdebah dan ya seriesnya itu juga asik. Tapi romance sih rata-rata. Lebih condong ke romance ya berarti. Iya. Sama dong Mas, sama. Iya. Mas ini kan sudah menghasilkan sebuah buku ya, sebuah karya Semesta dan Kejutannya. Nah, dari buku Semesta dan Kejutannya itu motivasi Mas dalam menulis itu apa?
Ini sih kalau dibilang motivasi sebenarnya ya pada akhirnya beberapa hal yang sorry aku agak sedikit cerita ya. Oke. Beberapa hal yang bermula dari ketidaksengajaan itu ya pada akhirnya akan menjadi sangat menyenangkan karena ketidaksengajaan atau kebetulan itu kan sebenarnya yang menyangka seperti itu sih. Dan dalam nulis buku di awal pun aku cuman iseng sih niatnya. Aku iseng cuman apa itu pengen menceritakan apa yang barusan aku alamin dalam bentuk cerpen. Tapi ya waktu itu ya iseng nggak sengaja itu dan terusin nulisnya. Aku nulis kok kata 10.000 kata, 15.000 kata ya kemudian sampai akhirnya itu jadi buku. Nah itu jadi kalau diomong iseng, aku cuman pengen mengungkapkan apa yang baru aja aku rasain melalui menjadikan itu cerpen, tapi kok akhirnya kebablasan itu. Oke. Itu sih. Berarti itu tuh sebuah pengalaman ya Mas ya, sebuah pengalaman yang dirasakan yang akhirnya dituliskan menjadi sebuah cerita begitu. Mungkin bisa diceritakan sedikit Mas pengalamannya? Oh jangan, dibaca aja bukunya. Nggak enak kalau. Oke, dibaca aja bukunya sudah menggambarkan lah ya Mas ya. Tapi kalau untuk saat ini bagaimana perasaan hati Mas? Dari pengalaman itu, apakah sudah baik-baik saja, sudah berdamai dengan semuanya, atau masih sedikit aduh gitu di dalam? Gimana teman? Oh, ini pertanyaan yang bagi aku cukup menarik ya karena ini kan sedikit cerita. Jadi selama serangkaian karya itu kan nggak cuma buku kan, ada lagu, ada video klip, dan aku melibatkan teman-teman itu untuk full atau aura ini tetap terjaga. Jadi selama sekitar 6 bulan lah, setengah tahun ini aku menolak move on ceritanya. Jadi agar tetap mendapat nah, karena kenapa kok itu demi karya ini terjadi, maksudnya agar kita mempercayainya. Nah makanya terus seiring aku mengutip juga ke kata-kata dari Jalaluddin Rumi, kan Rumi itu pernah ngomong kalau lari dari apa yang menyakitimu semakin menyakitimu, menderitalah hingga kau sembuh. Iya, menarik banget. Dari menderita itu ternyata emang benar. Sembuhnya emang enak gitu loh, maksudnya ya pembalasan secara epic sih. Nggak mau gitu loh. Iya. Itu makanya itu benar banget. Lalu kalah hingga kau cukup menderita, tapi lah ini jadi karir. Ya, dari tadi ini merupakan teman-teman dan mereka disaksi. Iya, terima kasih buat teman-teman baca yang bergabung ya saat ini. Halo semuanya, itu sakit loh, itu menarik. Oke deh. Seru tapi Mbak, pengalaman baru. Iya. Untuk pembacanya, nah dari buku kejutan Semesta dan Kejutannya ini, apa kira-kira pesan yang pengen disampaikan ke pembaca? Pesan yang ingin aku sampaikan khususnya kepada generasi Mbak Jessica udah pernah baca bukunya apa belum? Udah dibaca. Ya. Nah, sebenarnya yang ingin ada di bagian belakang ketika aku sama teman-teman yang membantu aku dalam proses produksi, dan sebenarnya kan ini merupakan bagaimana buku tersebut menceritakan bagaimana buku itu ada kan. Kalau dibaca dengan seksama itu kan aku menceritakan bagaimana buku itu ada, cerita yang ada di situ tuh menceritakan itu. Nah, ingin aku sampaikan adalah kita atau mungkin orang-orang ini tidak enakan ya pandai-pandailah dalam tidak enakan. Maksudnya dijadikan aja power dalam mungkin dari hati yang sedang suasana tidak
atau terluka atau lara atau mungkin berduka, kalau kita bisa menikmati dan mengilhami atau mungkin menghayati itu semua, terus kita berani untuk bergerak, ya itu akan menjadi sebuah kekuatan menurutku. Kekuatan yang aku maksud ketika membuat sesuatu, buat karya atau apapun itu akan lebih ngena gitu loh. Dan di sini pun kayaknya aku berhasil melakukan itu. Berhasil banget sih. Makanya di depan kan suatu tuntutan yang menjelma tuntunan dalam mengeja luka. Nah, itu sebenarnya pesan ya, jadi bagaimana kita mampu mengubah enakan itu menjadi sesuatu. Kalau pesan secara tetap berprasangka baik dengan semua. Nah, tadi Mas menceritakan bahwa sebuah pengalaman yang sebenarnya menderita ya rasanya, menyakitkan, tapi akhirnya bisa menjadi karya. Nah, ketika buku itu akhirnya bisa diterbitkan, gimana perasaan Mas Enrico sendiri? Seberapa bahagia gitu? Oh itu syukur, seneng banget. Maksudnya ketika aku kirim naskah ke Intrans itu wah, aku dari tadi juga agak nggak fokus nih teman-teman. Sekali komen sorry lo balik. aku saran dari salah seorang nggak punya sama sekali ya. Aku sini jujur ya, tapi aku tetap ngeyel diterima juga rezeki enggak ya. Lah kok pada akhirnya sesuai judul juga. Hanya kali ini kejutan yang membahagiakan karena naskah bisa diterima di Intrans yang ternyata Intrans bukan di Intrans ya. Aku cuma main Intrans pun juga salah satu. Setelah aku tahu kan Intrans juga jadi supplier tetap. Ya bagaimana perasaan berarti Intrans gede mikir kayak gitu juga. Di awal itu aku gak nyangka sama sekali, tapi kejutannya terjadi ketika itu pengumuman dari Intrans itu tanggal 31 Desember. Kebetulan kan itu hari Jumat kan. Hari yang kata sebagian orang, kebanyakan orang itu hari yang baik. Terus kebetulan itu juga hujan. Itu hujan pun juga katanya waktu yang baik untuk berdoa. Jadi ya 31 Desember 2021 itu di dalam gerimis itu tahun tertutup dengan manis. Serius, aku senang banget. Menutup tahun banget itu. Senang banget dan bersyukur banget ya Mas ya. Mbak, terukur itu. Hoki banget tuh. Oke. Mas kan sudah berhasil mengolah luka menjadi karya, mengolah rindu menjadi sebuah buku. Nah, Mas sendiri ada nggak tips buat kita nih, mungkin yang lainnya yang pengen juga berkarya, yang pengen mengolah rasa luka itu menjadi sebuah karya? Gimana tuh? Ada tipsnya nggak? Aku kalau ngomong tips kayaknya kok terlalu berat ya, mungkin saling berbagi aja karena aku pun juga masih belajar. Menurutku kalau aku boleh berbagi di sini, yang pertama adalah keberanian sih Mbak Jessica. Karena beberapa orang sebenarnya dia bisa untuk menghasilkan karya dari apa yang dimilikinya. Semisal yang aku maksud di sini adalah ketika orang-orang ini punya, ini sebenarnya banyak sih aku temuin dan banyak yang cerita ke aku kalau orang-orang yang punya tulisan sebenarnya
ya kayak aku dulu sih, mungkin sepenggal dua penggal kalimat ala-ala gitu, quotes, tapi dia untuk mempublish di media sosial aja dia nggak pede sama tulisannya nih, karena aduh, ini loh Mbak Jessica, IG-nya apa sampai ada yang nanya gitu loh, nggak fokus. Oke, lanjut aja Mas. Aduh, jeda. Panas banget Mbak, sumpah. Oke, tadi Mbak, halo, nyambung lagi nggak ini? Iya, nyambung ya kan? Mas. Iya, sorry ya Mas, jaringannya sepertinya kurang mendukung tadi. Iya, nggak apa-apa. Oke, berarti tadi. Oke, aku lanjut ya. Ya, boleh dilanjut lagi Mas. Tadi belum selesai. Ya itu terkadang yang kadang sangat dasar untuk dimiliki oleh teman-teman ini adalah keberanian sih, karena di beberapa atau kebanyakan justru tidak berani untuk sekadar berbagi tulisannya, quote yang di media sosial. Dan aku pun juga nggak bohong bahwa aku juga itu, karena dulu kayak malu aja ketika mau berbagi tulisan gitu, rasanya kok wangku diomongin lah sampai pada akhirnya ya itu semua akhirnya jadi brand image gitu loh. Dan ini media sosialku sendiri, ketika orang mau nggak suka itu bisa ada fitur yang namanya remove atau blokir. Nah, aku akhirnya berpikirnya lebih ke situ aja. Ketika Wera seneng ya wes, Wera seneng ya urusanmu, gitu Instagramku. Sampai akhirnya titik itu terlewati. Pede akhirnya ketika aku berbagi tulisan quote ala-ala, terus puisi, terus sampai pada akhirnya dengan syukur yang tak terukur sekarang ada buku. Itu sih. Ya semua emang fase sih. Kalau aku pengen berbagi ceritaku, aku bagi keberanian. Dan ya manis ketika tadinya aku memberanikan diri, pede banget ngirim naskah ke Intrans, tapi dia diterima lah. Terkadang peluang-peluang itu deket banget sama kita, tapi kitanya aja yang kurang mau untuk menyadari. Itu makanya ketika ada saya apapun ya ayo berani. Toh bermimpi kan juga nggak bayar kan. Iya, setinggi apapun mimpi itu kan kita nggak punya duit. Itu ternyata itu. Berarti berani, jangan takut, jangan malu ya Mas ya. Mungkin iya, tapi itu emang nggak mudah sih. Jujur itu juga nggak mudah. Tapi kalau aku boleh berbagi ya tadi, ketika ada orang yang nggak suka, ya biarin aja mereka nggak suka. Biasanya kan orang-orang yang nggak suka kayak gitu itu biasanya justru tidak punya apa-apa. Iya, tidak perlu dipikirkan karena tidak penting ya Mas. Iya, betul. Hanya berani aja, pede aja. Pede aja. Kalau nggak ngengkel ya ngengkel. Sebenarnya saya sendiri agak hilang fokus nih lihat lesung pipitnya Mas Andriko. Manis banget. Oke. Astagfirullah. Lanjut lagi. Kan kemarin sudah berhasil menciptakan sebuah karya gitu ya. Buku Semesta dan Kejutannya, terus juga ada lagunya, ada video klipnya juga ya Mas ya. Nah, untuk saat ini ada nggak proyek kedepannya? Proyek kedepannya masih ada nggak? Mungkin ada sesuatu yang sedang dikerjakan sekarang gitu. Kalau untuk yang dikerjakan sekarang, mungkin kalau pakai diksi dikerjakan belum ya. Tapi kalau merancang mungkin ya, karena emang saat ini kami baru ngerancang sih. Bahkan juga itu komunikasi terus sama pihak Intrans, ada Mbak Khadijah itu kayaknya beliau juga nonton. Dirancang, jadi emang harapan kedepannya aku sama teman-teman ini bisa melakukan semacam tour gitu sih. Dan tajuk turnya itu nanti mengiringi patah hati.
Karena ya itu tadi, buku ini kan diiringi oleh serangkaian karya kan. Nah, makanya judulnya nanti Mengiringi Patah Hati. Nah, itu gimana caranya itu terrealisasi. Ya insya Allah bakal di Malang, kata waktu itu sempat ngobrol sama Mbak Khadijah, akan dilaksanakan di Malang juga, di beberapa kota lah. Nah, ini juga mungkin bisa dikatakan mimpi ya. Mimpiku selanjutnya itu, aku kan mimpi aku punya novel ini bisa dikasasi. Nah, mimpiku selanjutnya adalah novelku ini filmkan, realisasi. Tidak bisa mungkin di tahun depannya lagi waktu pemilu mungkin. Bercanda. Amin. Iya, tadi juga ada yang komen tuh dari teman baca, ada yang bilang kedepannya mau difilmkan Mbak katanya. Amin, ya aminkan ya Mas ya. Amin. Oke, semoga juga lancar. Terjadi Bali dong Mas Riko. bisa tuh. Manajer. Intinya ada yang tanya IG-nya Mbak Jessica lagi loh. Udah 2 orang loh yang tanya, nggak mau dikasih tahu kan. Aduh, gimana ya? Iya. IG-nya dong Kak. Nanti follow interest aja dulu ya. Nah, dari Mas Andriko nih, ada nggak pesan atau quotes atau sesuatu yang pengen disampaikan ke pembaca dari buku Semesta dan Kejutannya dan buat kita semua yang lagi nonton saat ini? Mungkin apa aja gitu. Itu juga ada di halaman cover belakang menurutku. Jadi keseluruhan pesan itu mungkin ada di cover bagian belakang ya, bagi teman-teman yang udah pernah baca bukunya atau ingat cover belakangnya itu ada kalimat di situ. Sebenarnya itu merupakan rangkuman apa yang ingin aku sampaikan. Jadi sebuah lara, luka atau duka itu sangat mungkin menghancurkan jiwa manusia, tapi ya kan kita sangat mungkin terpuruk ketika kita terluka, ketika merasakan ketidakenakan dalam hati atau soul yang berantakan, itu kan kita terpuruk. Tadi mengajarkan kita sesuatu. Jadi ya antara dua pilihan itu ya sudah sepantasnya itu dijadikan sebuah motivasi gitu loh. Nah, dan ketika kita sedang terpuruk pun menurutku apapun yang sedang terjadi ya mari sebisa mungkin situasi ya, atau ketika tidak bisa menikmati situasi ya ayo menyiasati gitu. Nah, dalam apa yang terjadi itu menurutku kita juga perlu untuk mengalir aja, tapi ketika mengalir aja tetapi jangan hanyut. Saat kita ditunda udah kita hanyut aja nggak apa-apa, tapi ingat kita jangan sampai tenggelam. Nah gitu. Nah makanya di akhir cover belakang itu aku ngomong tetap berprasangka baik dengan semua kejutannya merupakan salah satu cara terbijak untuk kita mencintai diri sendiri, karena kan segala sesuatu yang udah ditulis sama beliau itu kan itu pasti berakhir indah loh. Kalau itu nggak berakhir indah, itu tulisannya belum selesai. Itu mutlak sih menurutku. Jadi kan fase tidak enak ya wes dinikmati aja. Memang takdirnya gitu, tapi pada akhirnya aku yakin banget itu pasti akan enak gitu loh. Dan aku udah membuktikan itu sih menurutku dengan buku ini. Karena dengan tidak enak itu aku ya mengutip Rumi tadi, menderita dulu sampai akhirnya sembuh dan hadir karyanya. Itu sih maksudku, ada sang maha. Itu sih sang maha apapun. Benar. Berarti tadi Mas ada nyinggung dikit tentang ya kalau misalnya sakit hati ya dinikmati aja gitu ya, karena segala sesuatunya akan berakhir indah juga ya. Jadi pas Mas sakit hati, selain menghasilkan karya, apalagi yang Mas lakukan waktu ya jeda? Oke, halo. Halo. Iya. Jaringan ya Mbak? Jaringannya di sini
sedikit sedikit kurang-kurang, sedikit tidak stabil ya, tapi nggak apa-apa. Nah tadi Mas Andriko ada nyinggung soal kalau kita terluka itu dinikmati aja dan pada akhirnya semuanya akan berakhir indah. Nah selain menghasilkan karya, pada saat Mas Andriko sakit hati sendiri itu, pada saat itu ngapain lagi selain menghasilkan karya? Kenapa ketawa banget nih? Mungkin di sini Ya ada itu yang sakit hati pertanyaannya juga, Mas. kayaknya Jadi lagi mikir mau ngapain ya? dalam. Gak ada sih, kalau aku pada waktu itu fokus ke ini karena kan prosesnya ya kembali lagi, buku ini kan gak cuman karya tulis kan, ada lagu sama video klip, jadi ya di itu di hal-hal lain, maksudnya eh, liriknya itu diperdalam lah, kan itu dari puisi kan awalnya lagunya itu, nah puisinya itu yang akhirnya jadi lirik tapi melalui serangkaian perubahan, ya itu yang dirubah-rubah sebelum pada akhirnya rekaman terus mixing mastering terus bikin video klip. Ya itu sih aku selama tadi ya merawat lukanya itu mungkin ya dengan cara ya mau nggak mau lihat foto-foto berdua, terus lihat kemeriahan sampai tengah malam. Itu sih, dan ini kayaknya jangan diterusin, ini bakal diketawain nanti sama yang nonton. Oke deh, kita nggak akan terusin ya. Kita tadi udah nyampe di pertanyaan paling akhir ya Mas. Jadi Jessica sendiri sangat berterima kasih buat Mas Andriko yang sudah memberikan waktu kita bisa live Instagram saat ini bareng-bareng. Terus juga berterima kasih buat teman-teman baca yang sudah bergabung, yang sudah memberikan respon tadi lewat komen-komen yang lucu, terus sudah menonton dari awal sampai sekarang ya. Selamat menjalani hari pastinya. Terus di kemudian hari bakalan ada acara juga, itu di tanggal 16 kita bakal ada acara buku bedah buku Al-Fatihah itu dari karya Eko Prasetyo. Nah terus pada tanggal 16 itu online-nya dan tanggal 23 itu offline supaya book berbareng. Nah selanjutnya lagi ada acara live Instagram lagi di sini ya, di tanggal 21 April di hari Kartini bersama dengan narasumbernya nanti. Jadi buat teman-teman baca semuanya yang mau ikutan, yang mau ikut nonton bisa diingat ya tanggal-tanggalnya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore, selamat berpuasa. Oke. Ya.